Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you all doing today? I hope all of you are in a good condition. Right now we're doing online teaching and learning. So in this video, I would like to give you a brief explanation about advertisement. In this video, we're going to elaborate 5 important points about advertisement. The first one is the definition, the second one is the language features, the third one is types of advertisements, the fourth one is how to make good advertisements, and the last one is example of advertisement. Jadi di video kali ini Bu Ica akan menjelaskan sedikit tentang bab yang ada di dalam pembelajaran kita, yaitu tentang iklan. Jadi di situ yang pertama yang akan kita bahas, jadi ada 5 poin ya yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah the definition, advertisement itu apa, terus kemudian yang kedua itu language featuresnya seperti apa, yang ketiga itu jenis-jenis dari iklan itu apa aja, dan yang keempat itu bagaimana cara membuat iklan yang baik, dan yang terakhir itu contoh-contoh iklan. So let's check it out. Okay, now let's go to the first point of advertisements. What is advertisement? It is a picture, short film, song, which tries to persuade listeners, readers, or viewers to buy a product or service or attend an event. Or in another word, we can say that advertising is a form for communication for marketing used to encourage, persuade, or manipulate an audience. It can be viewers, readers, or listeners to continue or take some actions. Jadi apa sih advertisement itu? Apa sih iklan itu? Di sini dijelaskan bahwa iklan itu adalah dia bisa berupa gambar, bisa berupa short film, film pendek, atau bisa berupa lagu atau apapun itu yang mencoba untuk meyakinkan bisa pendengar, pembaca, ataupun pemirsa untuk membeli sebuah produk, menggunakan jasa, atau menghadiri sebuah event. Itu adalah iklan ya. Jadi dengan kata lain, iklan itu adalah sebuah bentuk komunikasi yang memang digunakan untuk marketing, untuk mendorong, meyakinkan seseorang untuk menggunakan bisa produk, bisa jasa, atau bahkan menghadiri sebuah event. That's the definition of advertisement. Okay, before we go to the language features of advertisement, it is better for us to think about 4 important strategic questions before we make an advertisement. What are they? The first question is, what products will be offered? Kira-kira produk apa yang akan kita tawarkan kepada customer? Jadi sebelum membuat iklan, kita harus tahu dulu kira-kira kita mau menjual produk apa untuk kita iklankan. The second question is that who will be the target customers? Siapa yang akan menjadi target customer kita? Apakah contohnya apakah misalkan kita mau menjual barang-barang di kalangan sekolah atau di kalangan siswa, ataukah kita menjual jasa di kalangan orang-orang yang ada di tingkat ekonomi menengah ke atas dan sebagainya. Jadi kita harus tahu siapa target dari customer kita. Dan pertanyaan yang ketiga adalah how will the customers get the products? Bagaimana cara customer itu mendapatkan produk-produk yang akan kita jual? And the last question is that at what price should the products be offered? Di harga berapa seharusnya produk itu kita tawarkan kepada customer? Karena bagi beberapa orang penting untuk mengetahui harga dari produk sebelum mereka membeli atau bertanya lebih jauh mengenai produk tersebut. So those questions are basic marketing questions, right? Jadi 4 pertanyaan itu adalah 4 pertanyaan basic ya terkait dengan ilmu marketing sebelum kita memasarkan sebuah produk, atau paling nggak sebelum kita membuat sebuah iklan. Okay, now we're going to discuss about the language features in advertisement. It is important to know the language features before we make an advertisement. What are they? The first one is evocative. Evocative means that it makes readers and listeners remember or imagine something pleasant. Artinya apa? Jadi di dalam evokatif itu adalah membuat apapun yang membuat pembaca atau pendengar mengingat-ingat atau membayangkan sesuatu yang menyenangkan terkait dengan iklan tersebut.
Jadi ketika kita mendengar sebuah kalimat, maka kita akan otomatis mengingat sebuah iklan gitu. Jadi contohnya misalkan kalau kalian pernah mendengar iklan sampo ya, yang menggunakan kalimat pakai hitam siapa takut, lah itu adalah that's an example of evocative. Itu adalah contoh dari evokatif. Jadi ketika kita mendengar kalimat tersebut, maka otomatis kita mengingat-ingat, oh ternyata ini iklan sampo apa gitu kan. And then the second one is informative. The language should be informative. Jadi bahasa yang digunakan itu harus informatif. It provides a lot of information. Jadi menyediakan sebanyak-banyaknya informasi terkait dengan barang-barang atau jasa yang diiklankan. And then the third one is persuasive. Otomatis ya, jadi persuasive. It makes readers, listeners, or viewers want to attend, use, or believe in products, service, or events advertised. Jadi otomatis kita menggunakan bahasa yang persuasif. Bahasa persuasif itu artinya kita menggunakan bahasa yang bisa mempengaruhi para pembaca, para pendengar, ataupun para pemirsa untuk bisa percaya dengan produk-produk yang kita iklankan. And then the next one is the powerful language. It means that the language have a lot of power to control people. Di sini maksudnya itu menggunakan bahasa yang kuat, bahasa yang kuat atau bahasa yang bisa membujuk atau mempengaruhi ya. Control people ini dalam artian mempengaruhi orang-orang untuk percaya dengan produk yang kita iklankan. Okay, the next one, we need to use easily the language that is easily understood by the customers. Jadi bahasa-bahasa yang udah dipahami oleh para customer. Kemudian we also need to use simple language and clear pronunciation. Bahasa-bahasa yang simple, yang mudah diingat dengan pengucapan yang jelas seperti itu. And the next is we use active sentence, not passive sentences. Kita menggunakan kalimat-kalimat yang aktif sebisa mungkin. Jadi kita sebisa mungkin jangan menggunakan kalimat-kalimat yang pasif untuk sebuah iklan. Okay, and the next we use solid and strong language. Hampir sama ya dengan penggunaan powerful language tadi. Jadi bahasa yang solid itu bahasa yang padat, singkat, padat, tapi jelas gitu, yang bisa mempengaruhi orang untuk percaya dengan produk yang kita iklankan. And the last one is positive language. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Jadi bagaimana cara kita mempengaruhi, membujuk para pemirsa itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang positif, bukan dengan bahasa-bahasa yang negatif. Okay, that's all about the language features of advertisement. Okay, now we go to the types of advertisements based on their media. Jadi ada beberapa tipe iklan berdasarkan media yang mengiklankan. There are 5 types of advertisements based on the media. The first one is printed advertising. Jadi seperti namanya aja, printed advertising itu berarti iklan yang cetak ya. Biasanya itu munculnya pada newspaper, koran, majalah, ataupun brosur. Itu printed advertising contoh-contohnya. And the second one is broadcast advertising. Jadi broadcast advertising usually you can find it in television or radio advertisement. Biasanya kalian bisa temui iklan-iklan pada TV ataupun radio itu disebut dengan broadcast advertising. And the third one is outdoor advertising. It is usually found in biasanya kalian bisa temukan di banner di jalan-jalan ataupun bendera-bendera yang partai gitu ya contohnya ya. Jadi iklan-iklan yang bisa kalian temukan di luar itu namanya outdoor advertising. And the fourth one is digital advertising. It is advertisements displayed over the internet and digital devices. Jadi biasanya iklan-iklan yang kalian temukan pada media digital kayak YouTube ataupun internet gitu ya. Jadi misalkan kalian lihat channel YouTube-nya seseorang, and then you find an advertisement inside the video, di dalam video itu, lah itu disebut dengan digital advertising. Tuh. And the last one is product or brand integration. It is product placement in entertainment media like TV show, YouTube video, etc. Jadi product or brand integration itu adalah iklan-iklan
yang sengaja dibuat oleh seseorang karena dia dibayar untuk membuat iklan tersebut gitu. Jadi contohnya kalau kalian sering lihat selebgram mengiklankan sebuah produk, dia ngebuat video, dia membuat video tentang produk tersebut, kemudian dia mengiklankannya di media sosial mereka. Nah, itu yang disebut dengan ini product or brand integration. Okay, now we go to the types of advertisement based on the purpose. There are also 5 types of advertisement based on the purpose. The first one is products promotion, yaitu tentang promosi sebuah produk ya, sebuah barang yang akan dijual sehingga perlu dibuat iklannya. Itu it is called products promotion. The second one is social awareness. Jadi terkait dengan iklan-iklan yang memang ditujukan untuk kesadaran masyarakat terkait dengan isu-isu kemasyarakatan ya, entah itu lingkungan, entah itu tentang political issue dan lain sebagainya. And the third one is events. Jadi iklan-iklan yang memang dibuat untuk mengiklankan sebuah event atau sebuah kegiatan. Jadi contohnya itu kemarin kalau kalian melihat iklan OSIS di sekolah kita kan mengadakan Avespora. Nah, itu kan ada iklannya kan. Nah, itu disebut dengan memang tujuannya adalah untuk mengiklankan sebuah event, sebuah acara gitu. And the fourth is job vacancy. Jadi lowongan pekerjaan ini adalah salah satu jenis iklan ya, yang memang ditujukan untuk menginformasikan kepada para pemirsa tentang sebuah lowongan pekerjaan. And the last one is service, yaitu tentang layanan atau jasa. Jadi iklan-iklan yang mempromosikan tentang jasa yang bisa ditawarkan ke pemirsa, misalkan jasa wedding organizer, entah itu yang ditawarkan itu tentang jasa badut di ulang tahun dan lain sebagainya. That's the types of advertisement based on the purpose. Now we're gonna learn how to make good advertisements. There are 3 steps to make a good advertisement. Ada 3 cara untuk kita membuat sebuah iklan yang bagus. The first one is advertisement aims to promote or persuade others. Jadi iklan yang kita buat itu otomatis harus mempromosikan untuk meyakinkan para listener, reader, or viewers ya, para pemirsa untuk bisa yakin dengan produk yang kita promosikan. The second one is the use of simple present tense and simple sentences. Jadi penggunaan kalimat yang berbentuk simple present dan juga kalimat-kalimat yang simple. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang complicated. And the last one is don't forget to mention name of product or company, logo, slogan, utilization or advantage, price sometimes, and how to use products promoted or where to find it sometimes. Jadi yang paling penting adalah di poin yang ketiga ini jangan lupa untuk menyebutkan produknya ataupun perusahaannya apa, kemudian logo yang pasti ya, slogan, utilization atau advantage atau keuntungan dari produk yang akan kita iklankan. Ini sangat penting untuk menarik ketertarikan customer terhadap produk yang akan kita iklankan. Dan bisa juga kita menyertakan harga. Ini nggak wajib ya, jadi boleh atau enggak, sifatnya optional. Kita bisa menyertakan how to use products promoted and where to find, dan di mana kita bisa menemukan produk itu. Untuk price, how to use and where to find it itu sifatnya optional. Kalian boleh menambahkan atau tidak, tapi yang pasti yang wajib hukumnya ada itu adalah tentang produknya apa, logo, slogan, dan juga keuntungan-keuntungan yang ditawarkan dalam produk tersebut. Here are some examples of advertisement. Ini beberapa contoh dari iklan ya yang coba kalian lihat di situ. Di sini adalah contoh dari printed advertisement, yaitu berupa brosur yang mengiklankan tentang ini ice cream gitu ya. Contoh printed advertisement berupa brosur yang mempromosikan sebuah produk yaitu ice cream. Next, this one is an example of outdoor advertisement in the form of banner, and then it promotes speaker.
right? Jadi ini adalah contoh dari outdoor advertisement, iklan outdoor. Dia berupa banner dan mempromosikan ini speaker di dalam mobil gitu ya. Next. And this one is an example of digital advertisement. I take it from the Instagram of Avespora, and it promotes an event. Jadi ini adalah sebuah contoh digital advertisement. Saya ambilnya di Instagram, iklan yang ada di Instagram. Jadi dia di sini mempromosikan sebuah event ya, event perlombaan yang diadakan oleh OSIS di SMA Negeri 2 Lamongan. Okay, this one is an example of printed advertisement. It promotes a service. It is about English course. The name of the service is Buckingham English Course. And the slogan is TOEFL is easy. And it promotes several advantage. There are some advantage you will get if you join this course. Jadi ini adalah contoh dari contoh lain dari printed advertisement yang mempromosikan jasa. Di situ adalah tentang kursus bahasa Inggris ya. Jadi di situ dia mencantumkan nama company-nya, and then there is a logo, there is also a slogan. Ada logonya, ada slogan yang menyatakan TOEFL is easy, dan dia juga menawarkan beberapa keuntungan kalau kalian join di situ. Di situ juga ada pendaftarannya di mana, dan ya cukup menarik ya iklannya. Mungkin bisa mempengaruhi para pembaca ketika dia membaca ini sehingga ingin bergabung dengan kursus bahasa Inggris tersebut. Okay guys, I think that's enough for the advertisement. I hope you can understand all my explanation. If you have more questions about it, you can text me on my WhatsApp. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.